Halo semuanya, hari ini kita bakal dalemin salah satu surah di Al-Quran yang ceritanya wah kaya banget. Namanya Surah Al-Qasas. Nama surahnya aja udah menarik banget, Al-Qasas. Dalam bahasa Arab, itu artinya ya kisah-kisah. Asal-usul namanya itu dari ayat ke-25 yang intinya ngejelasin soal menceritakan peristiwa secara berurutan, secara runut. Jadi, ya dari judulnya aja kita udah kayak dikasih spoiler nih, kalau isinya bakal penuh dengan cerita yang seru. Nah, ini dia pertanyaan besar yang akan kita jawab bareng-bareng. Sebenarnya, kisah-kisah dahsyat apa sih yang ada di surah ini? Terutama soal iman, soal kerendahan hati, dan lawannya kesombongan. Oke, biar kebayang alurnya, kita akan bagi jadi 4 bagian. Pertama, kita mulai dari sebuah awal yang sama sekali nggak terduga. Terus, kita lanjut ke ujian karakter yang sesungguhnya. Abis itu, kita bakal lihat perbandingan kontras, sebuah kisah dua takdir. Dan terakhir, tentu aja kita bakal ambil pelajaran pentingnya. Udah siap? Yuk kita mulai! Kita masuk bagian pertama, awal yang tak terduga. Ini adalah cerita tentang kelahiran Nabi Musa, kelahiran yang penuh bahaya di bawah rezim Fir'aun yang super tiran. Oke, coba kita lihat betapa gilanya tirani Fir'aun pada masa itu. Dia melakukan beberapa hal yang benar-benar ekstrim. Pertama, dia membunuhi semua bayi laki-laki dari Bani Israel. Tujuannya? Jelas untuk menekan dan melemahkan mereka, biar nggak ada generasi penerus yang kuat. Kedua, dia sengaja memecah belah rakyatnya sendiri, biar gampang dikontrol. Politik adu domba gitulah. Dan puncaknya, ini yang paling parah. Dia ngaku sebagai Tuhan. Kebayang gak sih arogansinya? Ini bukan lagi soal kezaliman biasa. Ini tirani yang lahir dari kesombongan yang absolut. Nah, di tengah situasi kayak ginilah, kisah kita dimulai. Di tengah semua teror dan ketakutan itu, Ibunda Musa mendapat ilham dari Allah. Coba deh kita bayangin sejenak, iman seperti apa yang dibutuhkan untuk meletakkan bayi mungilnya di sebuah keranjang, lalu menghanyutkannya di sungai Nil. Ini benar-benar wujud kepercayaan total pada sebuah rencana ilahi, bahkan saat logikanya nggak masuk akal sama sekali. Dan disinilah plot twist-nya terjadi. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dan keluarga Fir'aun memungutnya, agar dia menjadi musuh dan sumber kesedihan bagi mereka. Ini ironis banget kan? Sang penindas, Fir'aun sendiri, justru tanpa sadar menyelamatkan orang yang kelak bakal jadi musuh terbesarnya. Rencana Tuhan itu emang luar biasa ya. Oke, jadi Musa selamat dan tumbuh di istana. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ. Takdir membawanya ke sebuah titik balik yang besar. Sekarang kita masuk ke bagian 2, ujian karakter. Nah, di sini kita bakal ngikutin perjalanan Musa ke Madian. Ini adalah momen di mana karakter sejati seseorang diuji. Bukan karena statusnya, tapi karena apa yang dia lakukan saat lagi terdesak-desaknya. Jadi, gimana ceritanya Musa sampai ke Madian? Singkatnya, karena sebuah insiden, dia nggak sengaja membunuh seorang Mesir. Panik, dia jadi buronan. Akhirnya dia kabur dari kota dengan rasa takut, nggak tahu mau kemana. Perjalanan itu membawanya melintasi gurun sampai akhirnya dia tiba di sebuah sumur di negeri Madian dalam kondisi yang, ya, lelah sendirian dan jadi orang asing di tempat baru. Nah, di sumur inilah ujian karakternya dimulai. Jadi pas sampai di sana, dia ngelihat ada 2 perempuan lagi kesulitan ngasih minum ternak mereka. Meski dia sendiri lagi capek dan butuh bantuan, apa yang dilakukan? Dia langsung maju nolongin mereka, ngambilin air dari sumur. Selesai nolongin, dia mundur, duduk di bawah pohon dalam kondisi lelah dan lapar. Dan di titik terendahnya itulah, dia menengadah dan berdoa, mencurahkan semua isi hatinya pada Tuhan. Dan doanya ini, wah, indah dan kuat banget. Doanya berbunyi, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Ini adalah doa yang jujur banget, momen di mana dia mengakui kalau dia lagi butuh banget pertolongan. Ini adalah puncak kerentanan, tapi juga puncak keimanan. Ternyata, tindakannya tadi diperhatikan. Salah satu dari 2 perempuan itu, yang ternyata putri Nabi Syuaib, ngelihat 2 sifat luar biasa pada diri Musa. Pertama, dia qawiyun, artinya kuat. Gimana enggak? Dia sendirian ngangkat penutup sumur yang berat banget. Kedua, dan ini lebih penting, dia al-amin, artinya bisa dipercaya. Kenapa? Karena saat perempuan itu mau mengantarnya, Musa minta dia jalan di belakang. Biar Musa nggak ngelihat dia dari belakang dan kehormatannya terjaga. Nah, ini poin kuncinya. Di saat Musa nggak punya apa-apa, dia buruanan, nggak punya status, nggak punya harta, justru karakternya lah yang jadi CV-nya. Dan ini penting banget. Nah, sekarang kita pindah ke cerita lain, yang kontrasnya 180 derajat. Kita masuk bagian ketiga, kisah 2 takdir. Kalau tadi kita lihat kisah kerendahan hati, sekarang kita lihat lawannya. Ini adalah kisah Korun, sebuah pelajaran mahal tentang kesombongan yang menghancurkan.
Jadi, siapa sih Korun ini? Yang menarik, dia ini masih dari kaumnya Nabi Musa juga loh. Dan dia dikasih kekayaan yang, luar biasa banyaknya. Saking banyaknya, katanya kunci-kunci gudang hartanya aja harus dipikul sama beberapa orang kuat. Tapi masalah utamanya ada di sini. Dia percaya kalau semua hartanya itu didapat murni karena ilmu dan kehebatan dia sendiri. Dia sombong banget, suka pamer, dan sama sekali nggak mau ngaku kalau itu semua pemberian dari Tuhan. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingan langsung antara keduanya. Di satu sisi, ada Musa, rendah hati, meskipun dalam pengasingan, bergantung penuh sama Tuhan dan selalu menjaga integritas. Di sisi lain, ada Korun, sombongnya minta ampun karena hartanya, ngandelin ilmunya sendiri, dan tindakannya penuh keangkuhan. Kalau Fir'aun itu contoh kesombongan karena kekuasaan, nah Korun ini adalah contoh kesombongan karena harta dan ilmu. Terus, apa akhir dari kesombongannya? Ya, akibatnya fatal. Allah menenggelamkan Korun, rumahnya, dan semua harta yang dia banggakan itu ke dalam perut bumi. Benar-benar akhir yang dramatis untuk sebuah kesombongan yang gak ada batasnya. Dari dua kisah yang kontras tadi, kita sampai di bagian terakhir, pelajaran abadi. Jadi, apa sih hikmah yang bisa kita ambil dari semua cerita di surah Al-Qasas ini untuk kehidupan kita sekarang? Oke, jadi apa aja nih pelajaran pentingnya? Pertama, dari kisah Musa, kita belajar kalau kekuatan sejati itu bukan soal harta atau status, tapi ada di dalam karakter dan integritas. Kedua, kerendahan hati dan iman itu adalah kunci keselamatan. Sebaliknya, dari kisah Qarun kita diingatkan kalau kesombongan, mau itu karena harta atau ilmu, ujung-ujungnya pasti kehancuran. Dan yang terakhir, doa yang tulus dan perbuatan baik, sekecil apapun itu, nggak akan pernah sia-sia. Dan kerennya, ini masih relevan banget sampai sekarang. Doa Nabi Musa di ayat 24 tadi, doa yang dipanjatkan saat dia lagi di titik terendah, itu sampai hari ini masih sering dibaca oleh banyak orang yang lagi butuh kebaikan. Mungkin lagi cari kerja, butuh rezeki, atau sekedar butuh pertolongan di saat sulit. Ini bukti kalau doa yang tulus dari hati yang pasrah itu benar-benar abadi. Iya, ada satu lagi fakta menarik. Ternyata, ayat 51-55 di surah ini, yang bicara soal orang-orang berilmu yang menerima kebenaran, itu kadang dibaca sebagai doa. Tujuannya untuk apa? Untuk membantu proses belajar dan ningkatin kecerdasan. Keren ya? Gimana kebijaksanaan Al-Quran bisa nyambung langsung sama kebutuhan kita mencari ilmu hari ini? Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di dunia kita sekarang yang penuh dengan orang kaya dan orang berkuasa, gimana caranya kita bisa bedain antara kekuatan yang sejati, yang membangun dan memberi kehidupan, dengan kesombongan yang justru merusak? Sebuah pertanyaan yang jawabannya mungkin bisa kita temukan dengan terus merenungi kisah-kisah dalam surah Al-Qasas ini.